Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam, Master Biliar. Selamat malam, Master Biliar. Halo? Halo? Kakak kasih ayat dulu. Ayat apa maunya? Ayat tentang keilahian Tuhan Yesus? Banyak sekali. Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa sesuai dengan judul live saya, Yesus Allah yang Maha Kuasa. Sangat terang berdarang dalilnya di Yesaya 44 ayat 6. Kejadian 17 ayat 1. Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa. Halo Master Biliar. Ini mana suaranya ini? Kok nggak ada? Halo? Halo, ada orang nggak di sana? Halo. Kenapa dari tadi diam saja? Apakah tidak ada suara? Macam mana ini, Bang? Namanya online juga, jadi ya maklumilah karena kita kan pakai jaringan ya. Oh, jaringannya kurang bagus. Ya. Oh, oke lah. Buka kamera dulu, Abang. Buka kamera? Iyalah. Enggak. Loh. Buka kamera saja, jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. Enggak bimbang. Terus apa? Enggak, saya mau bertanya. Boleh ya? Boleh, tapi tolong buka kamera dulu, Abang. Saya kebetulan ini baru pernah naik baru pernah naik gini ya. Iya, justru karena pernah naik, baru naik, biar belajar, Abang. Saya nggak tahu cara filter, saya nggak tahu itu. Aduh. Loh, ya kalau nggak tahu ya nggak usah pakai filter, Abang. Oh gitu ya? Ya tapi mawarnya jangan banyak-banyak juga tuh dikirim tuh. Ya udah bukalah, Abang. Mau kirim banyak mawar kah, mau tak ada kah, buka kamera dulu saja, Bang. Kamera, kalau saya on cam, apakah harus tertuju kepada wajah saya? Iya, biar saya lihat wajah Abang. Loh, berarti itu password juga tuh, itu syarat juga tuh ya? Iya, itu password itu, Abang. Gimana sih, saya kan belum narasi, kecuali saya menghujat ya. Aduh, Abang, justru karena Abang tidak menghujat lah, makanya buka kamera, Abang. Aduh, saya cuma mau bertanya nih, host, boleh nggak? Bertanya apa? Ya sesuai tema lah, gimana sih? Kenapa dengan tema saya, Abang? Temanya ini kan yang kuning ini ya di atas ya. Yang kuning. Ya, yang ini yang warna stikernya, kuning. Ya, terus ya. Abang, kenapa? Ya, stiker. Kalau bahasa Inggrisnya stiker ya. Stiker. Oke, terus? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya dasarnya apa begitu dari tema itu gitu. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Abang tidak mau buka kamera? Apakah Abang itu buronan mertua kah? Atau buronan polisi kah? Buronan leasing. Oh alah, jadi Abang ini buronan leasing toh? Iya. Bayar nggak tahu habis-habis ya. Oh, pantas saja lah. Makanya bayar hutangmu, Bang. Pinjam dulu 100. Udah bukalah kameranya, Bang. Saya buka, tapi saya jangan arah kamera belakang ya, nggak apa-apa ya. Iya, sorot wajahnya, Bang, bukan belakang Abang. Nanti sundel bolong pula sorot belakang. Ya, biar bisa main tebak-tebakan kan. Ya udah cepatlah, Bang, jangan lama-lama. Aduh. Habis waktu hanya untuk suruh buka kamera saja. Loh, buka kamera gini gimana ya? Kan aku sudah kirimkan undangan untuk open cam, nyalakan, Bang, itu, nyalakan. Di mana, host? Itu kan ada aku kirim undangan buka kamera, nyalakan.
Mana? Oh, saya jujur nggak pernah nih. Oh alah, ya ampun. Kenapa banyak orang gaptek zaman Enggak, sekarang? maksudnya saya klik di akun saya atau gimana? Ini kan kukirim barusan tuh. Coba buka, buka. Mana hasil kirimnya yang di mana nih? Oh alah, cemana lah bang ini? Oh, Iko udahlah, pertanyaanmu apa bang? Lambat kali. Ya sesuai tema, dasarnya apa? Sesuai tema ini begitu di dalam keimanan Bu Hos gitu. Iya, kenapa dengan iman saya? Ya kan ini kan temanya Yesus Allah Maha Kuasa. Itu kan menurut pandangan keimanan dari hostnya. Kenapa sampai bisa begitu? Dasarnya apa? Di Alkitab itu di surat apa? Pasal apa? Ayat berapa gitu. Oke, jadi gini bang. Itu bukan pandangan saya, Yesus itu Allah yang Maha Kuasa. Tetapi itu bukti yang nyata. Bukti yang nyata. Iya, bukti yang nyata bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang telah disaksikan para nabi, para rasul, umat Israel, dan banyak umat di dunia ini. Oke. Dan aku percaya abang. Saya yakin dan percaya Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa dan telah saya alami kuasanya di dalam hidup saya, abang. Iya itu haknya Bu Hos. Saya nggak bisa intervensi. Bukan masalah hak atau tidak hak, bang. Tetapi memang sudah kualami Tuhan Yesus Kristus itu di dalam hidupku. Oh, pernah alami ya? Oh iya, dan sudah terbukti Tuhan Yesus itu Maha Kuasa, bang. Disaksikan oleh orang banyak. Bukan sekedar hayalan, bukan sekedar halu, abang. Kalau boleh tahu alaminya apa nih? Maksudnya dalam alaminya artinya. Abang pernah dengar Nabi Musa membela lautan? Oke, iya. Ya. Nah, tapi kalau dengar kisahnya, ya pernah dengar. Tapi kalau lihat secara kasat mata nggak pernah lihat. Ya. Nah, Nabi Musa ini bang, dia orang Israel dari suku Lewi. Ya, oke. Nabi Musa ini adalah nabinya Tuhan Yesus Kristus. Pasti orang berkata gini, si Mikana ini, Yesus Kristus kan belum lahir. Loh, kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu ketika dia berkenosis, itu bukan mulanya dia ada. Tetapi sebelumnya Tuhan Yesus itu adalah Yod-Heh-Vav-He Elohim yang disembah orang Israel. Karena banyak orang menertawakan Mikana ketika memberitakan Injil yang benar tentang Tuhan Yesus. Mikana ini ngaco katanya. Dari mana pula Nabi Musa itu nabinya Yesus Kristus? Sedangkan Yesus saja belum lahir. Hah? Siapa bilang? Tuhan Yesus saja bersabda di Yohanes 8 ayat 58. Ketika orang Yahudi bertanya sama Tuhan Yesus. Di Yohanes 8 ya. Iya. Cek saudara-saudaraku. Saya tidak berdusta dan saya tidak berbohong. Aku buka ya, host. Boleh ya? Iya, cek. Yohanes 8. Ketika orang Israel, orang Yahudi berkata atau bertanya sama Tuhan Yesus. Ya. Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Abraham? Loh, datang Tuhan Yesus menjawab. Bapamu Abraham sudah melihat hariku dan dia bersuka cita. Makanya orang Yahudi kaget. Hah? Umurmu belum sampai 50 tahun. Engkau sudah melihat bapa kami Abraham. Tuhan Yesus menjawab di Yohanes 8 ayat 58. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu orang Yahudi mau mengambil batu, mau melempari Tuhan Yesus. Dan langsung Tuhan Yesus menghilang, saudaraku, menghilang. Kenapa dia bisa menghilang di tengah keramaian? Karena dia Maha Kuasa, saudaraku, Maha Kuasa. Itulah bukti dia Tuhan.
Nah, siapa yang lebih duluan lahir? Musa apa Abraham, saudaraku? Tolong jawab, Master. Siapa yang duluan lahir? Musa apa Abraham? Saya jawab berdasarkan pengetahuan saya ya. Jadi, Bos, sepengetahuan saya lah, semampu saya lah. Kalau Bos tanya seperti itu ya, yang pasti ya Abraham ya, kalau tidak salah ya. Ya. Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat Master. Berdasarkan fakta sejarah Israel, memang Abrahamlah yang terlebih dahulu lahir, baru Musa. Dari Musa ke Abraham itu ada rentang waktu, ya kita lihat dulu ya, kita cek dulu. Ya, jarak Abraham ke Musa ya, yaitu 420 tahun. Jarak dari Abraham ke Musa 420 tahun. Iya, itu berarti berapa abad itu? 4 abad. Iya, iya. Musa dulu, Abraham dulu baru ada, lalu 4 abad kemudian lahirlah Musa. Oke. Nah, sementara Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 8 ayat 58, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Berarti Tuhan Yesus itu siapa? Allah itu sendiri, saudaraku. Karena sebelum Abraham jadi, Tuhan Yesus sudah ada. Karena tadi orang Yahudi bertanya, dengan siapa kau bandingkan dirimu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Abraham? Tuhan Yesus jawab, bapamu Abraham sudah melihat aku. Di mana Abraham melihat Tuhan Yesus, saudaraku? Di bawah pohon terbantin, di Kejadian 17, Kejadian 18. Karena itulah Tuhan Yesus yang sebelum berkenosis, prainkarnasi, dia adalah Yod-Heh-Vav-He Elohim itu sendiri, saudaraku. Makanya dialah yang memberikan kuasa kepada Nabi Musa untuk membelah lautan. Itulah Tuhan Yesus, buktinya kuasa, Master. Udah paham, Master? Halo. Bukti yang paling nyata kita lihat dan sejarah yang tidak bisa terbantahkan bahwa orang Israel pernah menyeberangi Laut Taberau ketika dikejar oleh Mesir, yaitu Firaun. Ketika mereka sudah terdesak nih ya. Terus mereka khawatir, ini gimana nih? Firaun dan tentaranya sudah mengejar kita. Tuhan Yesus yang adalah Yod-Heh-Vav-He Elohim itu menyuruh Musa untuk membelah laut. Terbelahlah laut itu. Bisalah orang Israel melewati sehingga mereka sampai di seberang, dan ketika Firaun dan tentaranya ada di tengah laut ya, lalu Tuhan menyuruh Musa agar menurunkan tangannya sehingga menyatulah kedua laut itu, maka matilah Firaun dan tentara-tentaranya di tengah laut. Itulah sejarah yang tak bisa terbantahkan. Itu kuasa Tuhan Yesus, saudaraku. Karena Tuhan Yesus adalah yang ada dan yang ada, yang maha kuasa. Itu firman-Nya di Keluaran 3 ayat 14-15. Di mana, host? Keluaran 3 ayat 14-15. Kan Musa bertanya sama Keluaran 3. Ya, Keluaran 3 ayat 14. Musa bertanya sama Yod-Heh-Vav-He Elohim, siapakah namamu? Yod-Heh-Vav-He Elohim menjawab, akulah yang ada dan yang ada. Eyeh asih eyeh. Itu hanya satu oknum, saudaraku. Itulah yang disembah orang Israel. Nah, Yod-Heh-Vav-He Elohim menegaskan lagi firman-Nya di Wahyu 1 ayat 8 kepada Rasul Yohanes. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, yang ada dan yang ada, yang maha kuasa. Nah, sesuai dengan tema yang saya bikin di sini, saudaraku, di stiker ini, Yesus Allah yang maha kuasa. Nah, gitu. Oke, Bos, begini. Tadi kan Bos bilang di Keluaran 3 ayat 14 ya. Iya. Coba saya baca ya, dulu ya. Ya, boleh? sampai 15-nya baca, saudaraku, silakan. Oke. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu,
akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ayat 15-nya selanjutnya berfirmanlah Allah Oh, bentar, kepadamu. Master. Maaf, kamu baca mulai 13 sampai 14, silahkan. 13 sampai 14 ya. Iya. Lalu Musa berkata kepada Allah, benar ya? Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ayat 14-nya firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Jadi ini kalimat Allah, ya benar ya. Ayat 14 ini kalimat Allah kepada Musa, kalimat istilahnya Firman Allah ya, kepada Musa. Iya, kalam Allah, maksudnya Allah mengatakan kepada Musa, aku adalah aku, benar ya? Betul, iya, ya? iya. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Iya, jadi kalau dalam bahasa aslinya, saudaraku, eyeh aseh eyeh. Itu artinya kalau ILT3 menerjemahkan itu lebih tepat ke bahasa asli, aku yang ada dan yang ada. Nah, siapakah aku yang ada dan yang ada ini? Eye asir eye ini hanyalah Yotevave Elohim. Manusia, nabi, malaikat nggak boleh mengatakan dia adalah eye asir eye. Sebab eye asir eye, aku adalah aku yang ada dan yang ada itu hanya Yotevave Elohim, pencipta langit dan bumi, saudaraku. Nah, ketika Nabi Musa bertanya di Keluaran 3 ayat 13 tentang namamu siapakah? Siapa namamu? Yotevave Elohim menjawab, akulah yang ada dan yang ada. Nah, Yotevave Elohim itu menegaskan lagi firman-Nya di Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa dan Omega, Eyeh Aseh Eyeh. Ya, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan ada, yang awal dan akhir, yang ada dan yang ada, yang maha kuasa. Jadi oknumnya sama, saudaraku. Itulah makanya Tuhan Yesus itulah Yotevave Elohim sendiri. Udah paham kau, Master? Iya, saya dengar ya, saya dengar. Iya, kamu dengar, tapi kamu sudah paham belum? Tidak, saya begini, host. Loh, terus kenapa kamu gak paham? Kemana saja pemikiranmu? Bukan, kita begini, host. Loh, jangan main tendes kenop aja di situ, jangan dulu. Bukan, masalahnya apakah saudara sudah paham yang telah kujelaskan itu? Jujur saya belum begitu paham ya, cuma begini. Oke, saya tanyakan sekali lagi. Eyeh asir eyeh, aku yang ada dan yang ada, atau akulah aku, itu hanya oknum Yotevave Elohim itu, betul? Begini aja, Bu. Begini aja, host. Host tadi kan suruh saya membaca di Keluaran 3 13 sampai 14. Saya cuma mau hostnya ini menjabarkan ayat 13 dengan 14 di Keluaran 3 ini apa maknanya. Nggak usah melebar dulu begitu. Makanya itu yang saya jelaskan tadi, saudaraku. Kan Nabi Musa bertanya, ini waktu pertama sekali Yotevave Elohim mengutus Musa untuk membebaskan orang Israel dari tanah Mesir. Lalu waktu itu Musa ada di Gunung Horeb mengembalakan kambing domba mertuanya, yaitu Yitro. Jadi di Gunung Horeb ini Yotevave Elohim datang menjumpai Nabi Musa dalam rupa api di dalam semak belukar. Jadi gini, di Gunung Horeb, ya kan, bayangin. Tolong pemikiranmu istilahnya membayangkan ya, sambil membayangkan pemikiranmu ini sambil membayangkan gunung, ada suatu gunung yang namanya Gunung Horeb. Di situ ada semak belukar.
Dan datanglah Tuhan di situ dalam rupa api, tapi semak belukar itu nggak terbakar. Ya. Lalu dalam api ini keluar suara kepada Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, siapakah namamu? Lalu Yotevave Elohim dalam rupa api ini berkata, akulah yang ada dan yang ada. Itu masuk di pasal yang ayat keberapa itu? Pasal 3, Keluaran 3. Tidak, yang 13 dengan 14 ini yang tadi pernyataan host itu masuk ke ayat yang keberapa itu? Keluaran 3 yang 13 atau 14? Yang terakhir ini. Mulai ayat 1 sampai ayat 12. Oh. Makanya nanti kau baca. Ya, Bukan begitu. Tadi kan saya tanya, tadi kan hostnya kan suruh saya membaca Keluaran 3, 13, 14. Saya minta penjabaran ayat ini aja, nggak usah melebar begitu. iya, karena waktu itu kan Tuhan menjumpai Nabi Musa di Gunung Horeb dalam Waduh. rupa api. Saya baca ulang ya, host ya. Udah, master. Tolong setelah turun dari sini, Abang baca Keluaran 3 ayat 1 sampai 22, oke? Ya, Ayat karena satu kamu nggak buka ayat kamera, satu- buka dulu kamera biar lanjut. Kalau nggak buka kamera, saya naikkan yang lain aja dulu, ya. Terima iya, kasih. Tuhan iya, Yesus Kristus iya, mengasihimu dan iya, memberkatimu, iya, saudaraku. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini, ada beberapa pertanyaan tentang apa dasarnya Yesus dikatakan Allah Maha Kuasa, dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Mihana menjelaskan secara panjang lebar dan dia berusaha meyakinkan bahwa apa yang tertulis di Alkitab dan dibacakan oleh Mihana adalah merujuk kepada Yesus. Akan tetapi seperti yang kita lihat bersama ayat yang dibacakan oleh Mihana tidak ada satupun tertulis nama Yesus tapi yang tertulis adalah Allah, dan sesuai iman Kristen Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi bagaimana semua orang awam bisa tahu bahwa Yesus itu memang Allah yang Maha Kuasa, termasuk juga si penanya tidak percaya bahwa itu adalah Yesus karena tidak ada tertulis nama Yesus sama sekali? Silahkan para penonton memberikan penilaian tentang hal ini dengan cara tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes pukul 8.58 kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada. Keluaran pukul 3.13 lalu Musa berkata kepada Allah, Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Keluaran pukul 3.14 firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepada